Nah, sesaat lagi kita akan menyaksikan penyempurnaan marketing plan Greenwood. Kita akan sama-sama melihat bagaimana marketing plan yang sudah disempurnakan ini dampaknya untuk perkembangan bisnis Bapak dan Ibu, dan yang akan membawakan adalah Vice President Greenwood Indonesia. Kita akan saksikan sama-sama Bapak Ton. Oke, nah Bapak Ibu, berikutnya kita akan masuk ke materi penyempurnaan marketing plan Greenwood ya. Jadi marketing plan yang saat ini berlaku mulai bulan September 2013 itu banyak mengalami perubahan dibandingkan dengan plan sebelumnya. Jadi perusahaan punya pertimbangan kenapa perlu dilakukan perubahan ya, karena dari evaluasi kita ternyata masih ada beberapa payout yang harusnya kita keluarkan sepenuhnya 100%, tapi dia masih mengendap di perusahaan. Nah, supaya Bapak Ibu bisa mendapatkan manfaat yang lebih besar, maka untuk itu kemudian kita melakukan penyempurnaan, dan otomatis payout yang tadinya masih mengendap di perusahaan akan keluar dengan murni 100%. Sebelumnya kita review kembali Bapak Ibu ya, ini beberapa jenis bonus yang saat ini berada di marketing plan Greenwood. Yang pertama itu adalah bonus to the point. Jadi bonus ini biasanya kita dapatkan dari pembelanjaan pulang repeat order dari member kita. Besarnya itu adalah 10% dikalikan dengan nilai to the point masing-masing member. Yang kedua ini adalah bonus sponsor. Untuk bonus sponsor sendiri, perusahaan memberikan payout sampai dengan 50% dari rupiah 1 juta. Nah, bonus sponsor ini sendiri terbagi menjadi beberapa kedalaman, nanti kita akan lihat. Yang berikutnya namanya bonus development, atau lebih dikenal di tempat kita sebagai bonus penghasilan pasif. Nah, bonus ini perusahaan memberikan payout sekitar 30%. Nah, yang berikutnya itu ada dinamakan bonus matching. Nah, ini adalah bonus yang banyak mengalami perubahan. Saat ini bonus matching ini sudah kita tiadakan dan kita ganti dengan bonus peningkat. Ya, dan kenaikan bonus sesudah diganti ini dari member-member itu kenaikan bisa mencapai 20 sampai dengan 50%. Nah, yang berikutnya adalah bonus share. Ya, jadi untuk Bapak Ibu di tempat kita, biasanya Bapak Ibu ketika memasuki posisi peringkat menengah, kita perusahaan sudah menyiapkan sebagian alokasi dari bonus yang kita namakan sebagai bonus share yang dihitung dari omset perusahaan tentunya. Yang berikutnya adalah award. Ya, award ini sifatnya sama dengan kebanyakan tempat, adalah berupa jalan-jalan atau tour, kemudian berupa mobil, rumah, ataupun uang cash. Jadi kita akan lihat satu-satu. Oke. Ini adalah bonus pertama di tempat kita, bonus sponsor. Total payout yang dikeluarkan perusahaan di bonus ini totalnya adalah 50% dan terbagi-bagi seperti ini. Untuk sponsor langsung Bapak Ibu akan mendapatkan 30%. Ya, dan untuk sponsor tidak langsung yang masih hubungan sponsor dengan kita akan mendapatkan 3%. Nah, perubahan yang dilakukan perusahaan itu adalah penambahan untuk posisi bintang 5, di mana akan ada tambahan 2% untuk mencapai kedalaman ke-9. Sebelumnya hanya kedalaman ke-8. Nah, kemudian untuk posisi bintang 4 juga sama, akan ditambahkan satu kedalaman sehingga mereka bisa menjangkau sampai kedalaman ke-8. Nah, kemudian di sistem bonus sponsor ini sendiri, perusahaan juga membentuk satu sistem baru dinamakan dengan sistem kompres ya. Jadi untuk simulasi kompresnya seperti itu. Nah, di sini saya ilustrasikan misalnya Anda berposisi sebagai bintang 3, kemudian Anda punya jaringan tersusun seperti ini, masing-masing di bawahnya adalah berposisi bintang 1 sampai dengan kedalaman ke-6. Jika kita kembali ke tabel, maka kita bisa lihat untuk posisi bintang 3, mereka bisa menjangkau sampai kedalaman ke-6, dan posisi bintang 1 sampai kedalaman ke-4. Nah, seperti ini sampai ke dalam ke-6, dan ini adalah bintang 1. Nah, misalkan di bulan ini semua member di bawah kita melakukan yang namanya tutup poin, dan kita nyatakan mereka qualified untuk mendapatkan bonus. Dan di bulan sama juga muncul satu orang yang baru join berada di kedalaman ke-7. Ya, maka berdasarkan dari rumus perhitungan bonus sponsor, orang yang mensponsori, si F yang mensponsori member baru akan mendapatkan 30%, kemudian si E yang masih ada hubungan sponsor dengan F akan mendapatkan 3%, kemudian si D ini juga mendapatkan 3%, si C ini juga akan mendapatkan 3%. Nah, berikutnya kita akan cek si B. B ini posisinya adalah bintang 1, seperti tadi kita sudah tahu, bintang 1 sampai kedalaman ke-4. 1, 2, 3, 4. Maka ketika ada orang di kedalaman ke-7 sudah masuk ke kedalaman ke-5 dia. Ya kan, berarti si B ini tidak mendapatkan bonus sponsor. Kita cek lagi ke si A. A ini posisinya sama, bintang 1, harusnya sampai kedalaman ke-4. 1, 2, 3, 4. Ini sudah masuk ke dalaman ke-7, berarti masih tidak dapat bonusnya. Kita cek Anda sebagai posisi bintang 3 sampai ke dalaman ke-6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti kedalaman 7 ini sebetulnya Anda juga tidak dapat bonus. Ya,
jadi kondisi yang seperti ini, bonus yang tidak keluar ini akan kembali ke perusahaan. Ya, jadi oleh karena itu kita melakukan penyempurnaan di plan yang baru ini akan terbentuk seperti ini ya. Jadi kedalaman kedua si B ini yang memang tidak mempunyai hak untuk mendapatkan bonus dari new member ini akan dikompres sementara ketika perhitungan bonus. Sama halnya dengan si A. Si A juga tidak mempunyai hak untuk mendapatkan bonus di kedalaman ke-7, jadi dia juga dikompres sementara. Ketika sudah dikompres, jaringan Anda akan terbentuk seperti ini. Generasi pertama akan langsung menjadi si C. Ya, kemudian kita cek ulang 1, 2, 3, 4, 5. Berarti new member ini berada di kedalaman ke-5 sehingga Anda sebagai bintang 3 masih bisa menikmati 3%. Jelas nggak Pak? Jelas atau gimana ya? Oke, yang berikutnya adalah bonus development. Nah, jadi Bapak Ibu yang menarik dari marketing plan ini, sebagian besar itu berada di bonus development, di mana kita pernah mensimulasikan potensi bonus ini bisa mencapai miliaran rupiah ketika Anda sudah mengikuti proses yang berjalan di tempat kita. Nah, kenapa kita katakan bonus ini sebagai bonus penghasilan pasif? Karena di tempat kita Bapak Ibu tidak ada istilah trik untuk bonus yang satu ini. Walaupun misalnya contoh, saya berposisi bintang 1, kemudian di bawah saya ada satu orang posisinya sudah ruby, emerald, diamond atau crown, tetap saya akan menikmati bonus dari mereka. Ya, itulah penghasilan pasif yang berada di development bonus ini. Semakin lama Anda berada di green, otomatis jaringan Anda semakin besar, dan dari tutup poin mereka kemudian hari Anda akan mendapatkan masing-masing titik itu sebesar 2,5% tanpa persyaratan tambahan. Nah, jadi untuk bonus development ini kita tidak ada perubahan, yang tetap seperti ini, tapi sama berlaku sistem kompres yang baru. Ya, kita coba lihat. Contoh, Anda sebagai posisi bintang 2, ya kita kembali ke tabel. Untuk bintang 2 itu bisa dapat sampai kedalaman ke-7. Nah, bintang 2 Anda bisa mendapatkan sampai kedalaman ke-7, dan saya anggap di bulan ini semuanya tutup poin qualified sesuai persyaratan. Ya, maka sesuai dengan rumus kita akan mendapatkan 2,5% dari masing-masing level. Ya, berarti pertama kita dapatkan dulu dari A, B, C sampai dengan G kita dapatkan. Nah, kemudian ternyata di kedalaman ke-8 kita masih ada orang yang aktif. Ya, orang ini juga melakukan tutup poin. Ya, secara rumus yang sebelumnya harusnya Anda sebagai bintang 2 tidak berhak menikmati bonus dari level 8 ini. Ya, karena Anda cuma berhak sampai dengan level kedua. Nah, karena ada kompres di tempat kita, ya kita cek. Anda tidak berhak, kemudian kita cek ya di sini. Ini sebagai bintang 1. Bintang 1 kan cuma berhak sampai ke dalam ke-6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, berarti untuk level 8 ini belum ada hubungannya dengan dia, maka kemudian untuk perhitungan bonus dia akan dikompres sementara. Ya, jadi ketika dikompres jaringan Anda akan menjadi seperti ini, sehingga orang yang tadinya di level ke-8 ini akan menjadi level ke-7, dan kita masih tetap bisa menikmati 2,5%. Ya, tapi walaupun dikompres si A di sini, sebelum dikompres si A ini sudah memberikan kontribusi ke kita 2,5% juga. Jadi sudah dihitung lebih dulu 2,5%, baru kemudian dicek lagi apakah yang lebih dalam ini kita masih berhadapan dengan proses kompres itu sendiri. Ya, ini adalah kompres walaupun ada tutup poin di bagian ini. Ya, dan misalnya kalau contoh si A tidak tutup poin atau tutup poin tidak qualified, itu otomatis juga dikompres. Ya, jadi saat ini tempat kita untuk kompres itu sendiri bisa jadi ketika A ini tidak tutup poin, atau tutup poin yang kurang, atau dia tutup poin tapi memang tidak berhak untuk mendapatkan bonus dari bawah karena peringkatnya belum sampai. Seperti itu. Nah, yang berikutnya di tempat kita Bapak Ibu adalah bonus matching. Ini sebelumnya bonus matching yang lama. Nah, saat ini kita adakan perubahan menjadi bonus peringkat. Jadi payout untuk bonus matching ini adalah sebesar 10% dari total payout perusahaan. Nah, perubahannya bonus 10% ini akan diganti menjadi bonus peringkat dengan alokasi ke bagian dua bonus ini. Yang pertama itu adalah bonus peringkat langsung, di mana bonus ini dihitung dari tutup poin masing-masing member dikalikan dengan persentase sesuai tabel. Jadi dimulai dari mereka yang posisinya bintang 4. Ya, jadi nilai tutup poin bintang 4 di tempat kita adalah 4.000, maka akan dikalikan dengan 3%. Nah, bonus ini tidak mengurangi bonus tutup poin 10% yang kita jelaskan di awal. Ya, jadi otomatis berarti ketika saya posisi emerald contoh, berarti untuk tutup poin saya akan mendapatkan 10% plus bonus peringkat langsung juga 8%. Jadi boleh dikatakan dari tutup poin saya bisa mendapatkan 18%. Nah, yang paling menarik di bagian ini adalah bonus peringkat tidak langsung, atau kita katakan ini sebagai bonus yang aktif, ya, dimana ketika kita masih bekerja kita akan mendapatkan maksimal dari bonus ini. Nah, bonus peringkat tidak langsung besarnya ada dari tutup poin di jaringan dikalikan dengan persentase sesuai tabel kita. Contoh lihat ilustrasi. Ini adalah sedikit perbandingan antara bonus matching sebelumnya dengan bonus peringkat. Jadi alasan ini
Bapak Ibu. Misalnya contoh simulasi jaringan saya posisi Ruby, kemudian di bawah saya ada 1 bintang 4. Ya, bonus matching sebelumnya dihitung berdasarkan bonus development yang didapat oleh downline yang kita sponsori. Ya, jadi contoh, sebagai bintang 4, saya berhak mendapatkan bonus development sampai kedalaman ke-9. Saya anggap misalnya omset development sampai kedalaman 9 saya ada 100 juta, maka saya akan berhak mendapatkan bonus development 100 juta dikali 2,5%, berarti 2,5 juta. Nah, Ruby, saya akan mendapatkan bonus matching dari organisasi sponsor ini berdasarkan besarnya bonus development yang dia dapat. Ya, berarti bonus matching yang saya dapatkan adalah 2.500.000 dikalikan dengan 5%, berarti saya dapatnya sekitar 125. Ya, nah di sini ada sedikit kendala adalah ketika misalnya contoh si A ini dia punya jaringan sudah berkembang lebih dari kedalaman 9, misalnya sudah masuk ke kedalaman 10, 11 dan seterusnya, dan kita anggap misalnya dari kedalaman 10 dan seterusnya omsetnya ada 200, maka 200 ini tidak masuk menjadi jatah si A. Ya, tidak masuk dalam perhitungan bonus buat si A, otomatis juga tidak masuk perhitungan bonus matching buat saya. Ya, ini yang terjadi saat ini. Nah, sesudah kita evaluasi, kita melakukan perubahan dan Bapak Ibu bisa lihat seperti ini. Contoh, sebagai Ruby, ketika saya tutup poin, saya akan mendapatkan bonus peringkat langsung yang besarnya adalah 7%. Ya, dikalikan dengan nilai tutup poin saya berarti sekitar 56.000. Nah, sama halnya dengan bintang 4 ini, ketika dia melakukan tutup poin, dia juga mendapatkan bonus peringkat langsung yang besarnya adalah 3%. Nah, kemudian kita cek, oke. Nah, di sini untuk bonus peringkat tidak langsung kita akan hitung dari total omset yang berada di bawah dari posisi bintang 4 ini, ya, tanpa melihat kedalaman atau kita sebut sebagai unlimited. Ya, jadi levelnya sudah tidak dibatasi. Artinya dilihat adalah total dari omset TGS, tutup poin yang berada di bawah jaringan dia sendiri. Tidak peduli sudah masuk ke dalam 10, 100, 1000 atau seterusnya. Asalkan masih berada di bawah dia, maka semuanya masuk sebagai omset yang untuk bintang 4. Ya, jadi di sini ilustrasi sebagai Ruby, saya akan mendapatkan bonus peringkat tidak langsung dari omset ini 100 plus 200 dikalikan dengan 4%. Ya, kenapa dikalikan dengan 4%? Karena bintang 4 ini sendiri dia akan menikmati dari TGS 300 juta ini sebesar 3%. Ya, jadi sisanya buat saya Ruby, 7 dikurang 3, saya akan dapatkan 4%, berarti masih dapat sekitar 12 juta. Ya, jadi ini perbedaannya begitu besar antara bonus matching yang payout 10%, saya cuma dapatkan 125. Tapi kalau di bonus peringkat, payoutnya sama 10%, saya bisa dapatkan 12 juta 56. Ya, jadi inilah kemudian membuat perusahaan mengubah bonus matching yang tadinya ada menjadi bonus peringkat. Nah, di sini memang ada sistem breaknya khusus untuk bonus ini, ada sistem breaknya, tapi tidak terlalu bermasalah. Kenapa? Pertama, di tempat kita Bapak Ibu bisa bermain 2 kaki ataupun 3 kaki. Ya, jadi kalau misalnya saya bilang ada konsep break di tempat kita, contoh, saya saat ini posisinya adalah sampir. Ya. Kemudian ketika saya punya 3 kaki, saya anggap di sini ada posisi bintang 5, dan di sini mungkin masih bintang 4. Ya, atas saya anggap bintang 3. Nah, berarti dari bonus peringkat tidak langsung ini, saya bisa ambil dari kaki ini besarnya itu adalah persen. Ya. Nah, dari kaki ini saya bisa mendapatkan selisihnya itu adalah 6% dikurangi dengan yang didapatkan bintang 5 itu 5%, berarti saya masih bisa dapat dari kaki ini adalah 1%. Sama halnya dari kaki ini saya juga bisa dapat 1%. Nah, misalnya suatu ketika ternyata di sini sudah naik peringkat menjadi sapir. Ya. Di sini juga naik peringkat menjadi sapir. Nah, harusnya di sistem seperti ini berarti kan saya sudah ke break, ya. Artinya mereka akan makan persen, kemudian kalau seperti ini berarti kan hilang. Ya, tapi untungnya di marketing plan kita, ketika Anda bermain 2 kaki, Anda juga bisa naik peringkat. Ya, maka ketika mereka sudah naik sampai, otomatis saya juga akan langsung naik menjadi Ruby, dan kemudian saya bisa menikmati 7%, berarti masih ada selisihnya 1% yang bisa saya dapatkan. Ya, tanpa harus menunggu 3 kaki semuanya naik peringkat. Itu satu. Nah, yang kedua, ketika domain di bawah kita mereka mengejar bonus peringkat tidak langsung ini, otomatis mereka semua akan bermain di tutup poin. Dan ketika kondisi ini terjadi, maka otomatis penghasilan pasif yang Anda miliki, yaitu development bonus yang potensinya miliaran, itu akan meningkat otomatis. Ya, jadi mungkin di bagian ini kita akan ke break, tapi penghasilan pasif kita di bagian development itu akan meningkat drastis. Ya, itulah keunggulan dari plan ini sesudah perubahan. Nah,
Nah, yang berikutnya di tempat kita Bapak Ibu, kita ada bonus berikutnya dinamakan dengan bonus share ya. Jadi bonus share ini sebetulnya kita berikan untuk Bapak Ibu yang berada di posisi sapphire dan ke atasnya. Jadi salah satu titik aman yang perlu kita capai itu adalah berada di posisi sapphire ya. Jadi kalau Anda belum masuk sapphire, otomatis Anda tidak berhak menikmati bonus share ini. Nah, bonus share ini tempat kita tidak ada istilah cross lining, artinya ketika Anda sudah masuk share, dari total omset perusahaan nasional di Indonesia itu akan dikeluarkan 0,5%. Nah, 0,5% ini akan dibagi-bagi oleh mereka berada di posisi sapphire, ruby, emerald, diamond, dan crown. Ya, jadi setiap bulannya perusahaan itu menyiapkan 5 alokasi untuk bonus share ini sendiri, 0,5, 0,4, 0,4, 0,4, dan 0,3. Ya, jadi untuk gampangnya saya gambarkan seperti ini. Pertama disiapkan 0,5%. Nah, untuk jatah ini akan dibagi-bagi oleh mereka yang berada posisi sapphire, ruby, emerald, diamond, dan crown. Kemudian yang kedua itu adalah 0,4%. Ini dinikmati oleh ruby, emerald, diamond, dan crown. Yang berikutnya 0,4%. Ini akan dinikmati oleh emerald, diamond, dan crown. Kemudian berikutnya masih 0,4%. Ini dinikmati oleh posisi diamond dan crown. Dan terakhir adalah 0,5%, 0,3% yang hanya dinikmati oleh posisi crown. Ya, jadi adalah bonus share yang sudah disiapkan oleh perusahaan tiap bulan dari total omset perusahaan per bulan. Nah, jadi dari sini kita bisa lihat kalau Anda posisi sudah ruby, nanti Anda akan menikmati 2 kali, 0,5, kemudian di sini masih menikmati 0,4. Ya, kalau Anda posisi sudah emerald, Anda akan ambil jatah di bagian ini 0,5, di bagian ini 0,4, di bagian berikutnya 0,4, dan seterusnya. Jadi semakin tinggi Anda punya peringkat, Anda akan memiliki banyak sekali tabungan untuk bonus share ini sendiri. Ya. Nah, kita kasih contoh ilustrasi. Nah, untuk menikmati bonus share kita ada persyaratan ya. Jadi persyaratan ini adalah persyaratan minimal. Jadi untuk posisi sapphire supaya bisa menikmati bonus share ini, tiap bulannya dia harus mempunyai omset dari jaringan kurang lebih sekitar 5 juta rupiah saja. Ya. Pada waktu perhitungan bonus tersebut. Jadi kalau misalnya contoh di perusahaan ada 2 sapphire, yang satunya itu omset di bulan tersebut dari jaringan mungkin 4 juta, sementara yang satu omsetnya 5 juta. Berarti yang menikmati 0,5% adalah orang yang omsetnya adalah 5 juta itu sendiri. Ya, jadi ini dibuat hanya untuk faktor keadilan supaya antara orang yang benar-benar aktif dengan yang tidak terlalu aktif itu berbeda proporsionalnya. Ya, jadi seperti ini. Nah, ini adalah ilustrasi untuk bonus share itu sendiri. Ya, misalnya contoh. Smile yang warna putih ini posisinya ruby. Ya, kalau kita lihat sebelumnya, ruby itu bisa menikmati 0,5% dan 0,4%. Ya, kemudian smile berwarna kuning posisinya ini adalah sapphire. Nah, jadi kita akan ngecek yang bonus untuk yang smile yang putih ini. Jadi sama, pertama kali dia akan menikmati 0,5% lebih dulu. Ya, nah, misalnya contoh, kita ambil contoh misalnya omset perusahaan di bulan tersebut misalnya ada 5M, kemudian total yang dikeluarkan itu 0,5%, kemudian akan dikalikan dengan omset dari ruby ini sendiri. Ya, total omsetnya adalah 900 juta, dikurangi dengan di bawah dia ada nggak yang akan menikmati 0,5% selain dia sendiri. Nah, kalau dari contoh berarti orang ini kan juga akan menikmati 0,5% ya, berarti dikurangi omset dari orang tersebut, kemudian angka pembaginya itu adalah total omset dari orang-orang yang menikmati share ini sendiri. Ya, jadi misalnya contoh dari sini 400, dari sini ada 500, berarti kita totalkan, dan berarti bonus share untuk smile warna putih ini sebesar 13 jutaan. Nah, kemudian untuk smile warna kuning sama, dia juga menikmati 0,5% karena posisinya sapphire. Ya, berarti sama dari omset perusahaan kali 0,5 dikali dengan omset yang dia miliki 400 dikurangi. Di bawah dia ada nggak yang akan menikmati bonus 0,5? Kalau misalnya tidak ada, maka dikurangi dengan 0. Ya, tapi angka pembaginya masih sama. Angka pembagi itu adalah orang-orang yang omset dari orang-orang yang akan menikmati bonus share ini sendiri. Yang berarti di sini akan keluar sekitar 11 jutaan. Jadi dari sini kita bisa ambil satu kesimpulan. Besarnya bonus share yang kita berikan itu sama 0,5, tapi jumlah yang kita terima bergantung kepada besar kecilnya omset yang dihasilkan oleh jaringan masing-masing. Semakin besar omset yang dihasilkan jaringan kita, otomatis proporsional juga semakin besar. Ya, jadi dari perusahaan PO-nya sudah jelas 0,5, sekarang tinggal Anda ini berhak berapa besar dari 0,5 ini sendiri. Jadi adalah faktor-faktor yang mempengaruhi di bagian omset ini sendiri. Ya. Nah, kemudian yang warna smile putih ini karena ruby berarti dia menikmati lagi 0,4. Ya, jadi sama dari omset perusahaan disisihkan 0,4 dikali omset yang dia miliki 900, dicek di bawah dia Anda ya akan menikmati 0,4. Kalau misalnya tidak ada berarti dikurangi 0 dibagi dengan total omset dari orang-orang yang menikmati 0,4. Misalnya cuma dari dia sendiri, ya berarti di sini akan ketemu sekitar 20 juta. Ya,
berarti dalam bulan yang sama posisi rugi itu akan mempunyai dua tabungan. Tabungan pertama 0,5 sebesar 13 jutaan, tabungan kedua 0,4 sebesar 20 jutaan. Dan bonus share ini Anda bisa cek tiap bulan di statement bonus, dan kita keluarkan per 3 bulan sekali. Nah, untuk berikutnya bonus terakhir dari kita itu adalah reward ya. Jadi bonus award ini sama, kita ada 5 jenis. Yang pertama itu adalah domestic tour ya, kemudian international tour, kemudian mobil, rumah, dan uang royalty. Nah, sama di sini untuk posisi sub ya, mereka akan menikmati 0,6%, untuk ruby 0,6%, plus 0,6, untuk emerald ada 0,7 dan seterusnya. Nah, untuk rumus ini cukup sederhana, kita akan menggunakan total omset perusahaan dikalikan persentase sesuai tabel kita lihat ya. Jadi rumus untuk award itu dari total omset nasional perusahaan dikalikan persentase sesuai tabel dibagi dengan jumlah orang. Ya, jadi di sini ada jumlah orang yang qualified. Ya, jadi untuk di bagian ini sudah tidak ada proporsional dari besarnya omset yang dihasilkan, ya, tapi sudah dibagi rata. Misalnya contoh untuk posisi sapir. Sapir itu akan menikmati dari total omset nasional perusahaan dikalikan dengan 0,6% dibagi jumlah sapir yang ada di perusahaan di bulan bersangkutan. Misalnya ada 3, berarti dibagi per 3. Kalau misalnya ada 4, berarti dibagi per 4, dan seterusnya seperti itu ya. Nah, jadi untuk hasil dari pembagian ini akan kita tabung selama 6 bulan ya. Jadi Bapak Ibu, dari ini akan kita tabung selama 6 bulan, dan uang inilah Anda pakai untuk tur dalam negeri sesuai dengan tema dari si sapir itu sendiri ya. Jadi dengan adanya seperti ini, berarti perusahaan sudah terbuka memberitahukan berapa besarnya payout yang sebetulnya disisihkan untuk tur ini sendiri ya. Jadi seperti itu, otomatis setiap bulannya ketika perusahaan masih punya omset, kemudian Anda masih mempunyai target, mempunyai kualifikasi, Anda akan mempunyai tabungan untuk tur ya. Jadi tur ini kita realisasi per 6 bulan sekali. Sama halnya untuk reward yang lain ya. Untuk mobil kita akan realisasi per 12 bulan, kemudian sama untuk rumah 12 bulan, kemudian untuk uang royalty itu per 12 bulan sekali atau per tahun ya. Jadi artinya di tempat kita Bapak Ibu berkesempatan untuk mendapatkan tur, rumah, mobil, dan sebagainya secara berulang-ulang selama perusahaan masih punya omset, kemudian Anda mencapai target seperti itu. Nah, target seperti apa mesti Anda capai ya. Jadi untuk target di tempat kita itu cukup kecil Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalnya Anda ingin menikmati bonus tour ini sendiri, Anda harus mempunyai omset dari jaringan itu sekitar 5 juta rupiah saja untuk posisi sapir ya. Jadi untuk sapir yang omset di bulan tersebut misalnya di bawah 5 juta, berarti dia tidak mengambil jatah di bulan tersebut. Tapi kalau misalnya bulan kemudian omsetnya 5 juta, berarti dia akan masuk di bulan itu untuk mengikuti bonus award ini.